Assalamualaikum Mbak Hendi. Assalamualaikum. Mikrofon jenengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak kita bisa sharing. Iya, Alhamdulillah mudah-mudahan ini oleh Allah. ingin belajar banyak terkait dengan corona. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Oh, Pak Andi sudah nongol juga itu. Apa kabar Pak Andi? Alhamdulillah baik. Iya. Orang Jawa kan bilang, witing trisno jalaran soko kulino. Kalau kita sering ketemu, maka akan terbentuk dengan sendirinya rasa cinta di antara kita. Betul. Yang penting ketemunya lah. Soal nanti apa yang dibahas ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Cerah ya suasananya. Itu mah Abah suaranya itu dibuka tuh mah. Ya. Ya, sudah dimulai aja udah jam 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara dan para sahabat di mana saja berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih kepada semuanya, kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti webinar ini. Insya Allah ilmu kita akan bertambah dan ini akan menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin. Malam ini kita akan sharing bagaimana menyikapi pandemi COVID-19 ini menurut Al-Quran, dan akan dipandu oleh narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ustadz Hendi dari Geria Terapi Detok. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti acara inti dari Pak Ustadz, yang ketiga nanti ada sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Nah, Ibu Bapak, mari kita buka acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Ustadz, monggo dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ma'budu kullahin. Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mu'inul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mabusu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah. Di tengah-tengah situasi dan kondisi wabah ini, kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka, walaupun tidak langsung, ya.
Semoga saja pertemuan ini bisa menumbuhkan rasa persaudaraan di antara kita. Karena walaupun di dalam Al-Quran mukmin itu ditetapkan bersaudara, akan tetapi kalau tidak diproses maka rasa persaudaraan itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktu mengikuti sharing ini. Insya Allah ilmu kita akan bertambah. Dan harapan kami, bila nanti kita diberi ilmu oleh Allah walaupun sedikit, hendaknya diamalkan. Ya. Karena Allah berfirman, wa wufiyat kullu nafsim ma kasabat. Jadi sempurnanya ilmu itu bila dipraktekkan. Untuk tema sharing kita malam ini, kita tetapkan supaya pembicaraan kita menjurus sampai pada satu kesimpulan yang bermakna bagi kita tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi wabah menurut Al-Quran. Saya yakin semua yang ikut acara ini punya mushaf Al-Quran ya. Saya tidak mungkin lah kalau yang namanya orang beriman nggak punya mushaf Al-Quran. Sudah lama ya kita pahami bahwa di dalam Al-Quran itu kan ada nur, ya, ada cahaya, ada petunjuk bagaimana kita menjalani hidup. Termasuk ada cahaya bagaimana seharusnya kita menghadapi ibtila, ya, berbagai ujian, menghadapi berbagai cobaan, ya. Itu harus sudah kita yakini, ya. Jadi mari Al-Quran yang ada di tangan kita itu kita buka, kita tadaburi, harus bagaimana sih kita ini menghadapi musibah ini atau menghadapi wabah ini. Jadi jangan sampai kita hanya mengandalkan pikiran kita, karena kita sudah paham bahwa kecerdasan itu kan ada 3 ya. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, dan ada kecerdasan spiritual. Nah, saya banyak mengikuti pandangan-pandangan yang mengemuka dalam menyikapi wabah ini. Nah, namun saya merasa terpanggil untuk ikut berkontribusi di dalam menyikapi COVID ini dari sisi spiritual, karena pada umumnya saya perhatikan yang menyikapi itu kebanyakan berdasarkan intelektual dan emosional, ya. Nah, sepertinya kalau menurut saya kurang lengkap kalau tidak ditambah satu lagi, yaitu dari sisi spiritual. Nah, malam ini saya akan mencoba memberikan satu pemikiran yang dilandasi oleh cahaya kita, ya, yang kita miliki. Monggo operator ditampilkan surat 5 ya, ayat 48 saja langsung. Surat 5 ayat 48. Nanti untuk sebetulnya kalau ingin lebih jelas itu mulai dari surat 5 ayat 44 ya. Nanti monggo ditadaburi sendiri di rumah dari mulai ayat 44, 45 terus sampai dengan ayat 51. Nah, itu nanti akan jelas bahwa kita ini punya cahaya, ya. Nah, sekarang langsung saja ke yang ini, yang 48 ya. 48 apa 47, Mas Dipa? Ini gambarnya ketutupi ini, Mas Dipa. Nah,
ayat 40 berapa itu? 4 nggak kelihatan. Wa anihkum itu yang judulnya wa anihkum. 48 terus. Terus ke bab 48. Nah, terus ke bawah terus 49. Ya, terus. Nah, coba ya kita sama-sama tadaburi di sini jelas sekali ya. Wa anihkum bainahum, dan hendaklah memutuskan perkara di antara mereka. Bima anjalallah, dengan apa-apa yang Allah turunkan. Wala tatabi ahwa'ahum, dan janganlah kalian mengikuti ahwa'ahum, ahwa mereka. Wahdarhum, dan berhati-hatilah terhadap mereka. Ayat dinuka amba'di ma'ang zala anjalallahu ilaika, agar mereka tidak menggelincirkan kita dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu. Nah, di sini ada kalimat fa'ing tawallau, maka jika mereka berpaling, fa'alam, ketahuilah, pahamilah ya, annama yuridulloha, bahwasannya Allah hendak. Terus dikecilkan ayushibahum, menimpakan musibah, biba'dzi dunubihim, dengan sebagian dosa-dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu lapasikun, benar-benar fasik. Ayat ini cukup jelas ya bagi kita bahwa musibah yang terjadi pada manusia termasuk kita itu tidak terjadi dengan sendirinya, tapi ada sebabnya, gitu ya. Dari ayat ini dapat dipahami dengan mudah ya sebabnya itu, karena manusia berpaling dari apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah. Nah, oleh karena itu sikap pertama yang harus dimiliki oleh kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, sesuai dengan ayat ini sebagai sikap dasar, adalah kembali ya kepada apa-apa yang telah Allah turunkan, sehingga kita dilindungi ya, tidak ditimpakan musibah. Ini yang pertama. Sikap pertama yang harus dilakukan oleh kita. Jadi musibah ini tidak terjadi dengan sendirinya, tapi ada yang menghendaki. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita yang berkehendak tidak lain adalah Allah. Ya, tentunya Allah pun menimpakan musibah ini bukan tanpa sebab, ya, jelas sebabnya. Nah, ini yang sikap pertama yang menurut saya harus dilakukan oleh kita. Jadi mari kita kembali kepada apapun yang telah diturunkan oleh Allah, ya, sehingga Allah yang melindungi kita. Itu pertama. Kemudian yang kedua, itu diterangkan berikutnya, monggo di tema berikutnya, operator masuk ke kalimat berikutnya. Terus berikutnya, nah itu, ya lihat ayat berikutnya. Nah ini di sini ada kalimatnya, inna, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita lihat ya, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ini surat Al-Kahfi ayat 84 tentang kisah Dzulkarnain ya.
dari kisah Dzulkarnain ini kita bisa mengambil ibroh, ya. Walaupun ini kisah itu tempo dulu, akan tetapi ibrohnya bisa kita ambil pelajaran dari sekarang, ya. Nah, coba kita tadaburi kalimat wa atainahu min kulli syai'in syababa. Dan kami telah memberikan kepadanya min kulli syai'in. Sababa min kulli syai'in. Jadi sebab segala hal. Dan ini juga bukan termasuk kepada Dzulkarnain, kepada kita juga dikasih. Jadi kita ini oleh Allah telah diberi sababa min kulli syai'in. Nah, tugas kita adalah fa'at sababa. Jadi menempuh sebabnya. Apabila sebab yang sudah kita tempuh tidak membuahkan hasil, maka tugas kita berikutnya adalah sumat ba'a sababa. Nah, kemudian kita terus menempuh sebabnya. Masih juga belum berhasil, tetap Allah tidak berubah, ya, memerintahkan kita untuk tetap mengikuti sebabnya. Nah, bagaimana aplikasi daripada ayat ini dalam menyikapi COVID-19? Saya kasih gambaran kenyataan, ya, di masyarakat. Musibah yang menimpa bangsa kita itu kan ada yang terkena dan ada juga yang tidak terkena. Ya, kita persempit misalnya di kampung kita, ya. Di kampung kita ada sekian penduduk. Nah, dari sekian penduduk itu ada yang terkena COVID dan ada juga yang tidak. Nah, maksud saya yang kena COVID dan yang tidak kena COVID tentu mempunyai sebab. Kenapa si A kena COVID, tapi kenapa si B tidak kena COVID? Nah, sebagai orang beriman yang berpegang kepada cahaya, yang harus dipelajari oleh kita adalah sebabnya. Jadi selain kita sibuk mengatasi akibatnya yang sudah kena, tapi juga kita harus mengatasi sebab-sebabnya atau menempuh sebab-sebabnya. Berkenaan dengan hal ini, ada beberapa riset telah memberitahu kepada kita, mereka yang tidak kena itu pertama karena daya tahan tubuhnya kuat. Kemudian yang kedua, selain daya tahan tubuhnya kuat, yang tidak kena atau yang tidak dimasuki virus itu adalah mereka yang memiliki pH darah ideal 7,365 potensial hidrogen. Kemudian yang ketiga, mereka yang tidak dimasuki virus itu adalah mereka yang darah, usus, dan selnya bersih. Nah, karena itu, saya punya kontribusi pemikiran di dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini. Jauh lebih penting selain kita mengurusi kalau kita sudah kena, mencegah jangan sampai kena ini jauh lebih penting. Jadi kita bekerja di sebab, bukan bekerja di tidak hanya bekerja di akibat, tapi juga bekerja di sebab. Sebabnya apa? Yang pertama tadi, yang membuat kita tidak terkena virus itu yang pertama adalah daya tahan tubuh kita yang kuat. Maksud saya begini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 57 itu kan Allah sudah berfirman, ya. Wadolalna alaikumul ghamam. Jadi kita ini oleh Allah
dilengkapi dengan banyak sekali sistem. Di antaranya ada sistem imun, ya, sistem pertahanan. Sebagai contoh begini, kalau virus itu masuk lewat hidung kita, maka sistem akan langsung bekerja. Kita akan bersin. Dengan harapan bersin ini mampu menghalau penyusup atau virus. Itu yang pertama. Kemudian kalau virus masuk lewat mulut kita, maka kita akan batuk. Dengan harapan batuk ini bisa menghalau virus. Kemudian bersin dan batuk tidak berhasil menghalau virus, sehingga virus masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan secara otomatis memproduksi lendir, ya, untuk menghalang-halangi, bahkan membungkusnya dengan lendir, sehingga tidak bisa memasuki sel tubuh kita. Kalaupun lendir itu tidak berhasil menghalang-halangi virus masuk ke sel kita, kemudian virus itu masuk ke dalam sel kita, di dalam sel kita ada makrofag, ya, ada sel darah putih yang siap berkorban untuk menyelamatkan tubuh kita yang lebih luas. Andai pun makrofag atau sel darah putih itu gugur, terbunuh melawan virus, kemudian sel diduduki atau dikuasai oleh virus, maka sel yang diduduki atau dikuasai oleh virus itu akan melakukan apoptosis atau bunuh diri. Sehingga satu sel mati, virus yang ada di sel itu akan ikut mati, sehingga kita akan selamat dari kerusakan sel yang lebih besar. Nah, kalau itu sudah, kalau kita perhatikan, itu berarti ada pertahanan yang diberikan oleh Allah itu sangat berlapis-lapis, ya. Sehingga di dalam ayat lain itu dikatakan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah itu ahsanu takwim, dengan penciptaan yang sebaik-baiknya. Artinya kita diciptakan oleh Allah itu sudah menjadi pemenang, gitu. Nah, kalau dasar yang pertama tadi sudah diikuti, yaitu apa-apa yang diturunkan oleh Allah, kalaupun pada akhirnya kita tidak berhasil mengusir virus, malah kita yang meninggal atau wafat, maka harapan kita wafatnya seperti yang dijelaskan oleh hadis. Jadi wafat sebagai syuhada, sebagai syahid, gitu. Kalau yang dasar diikuti, gitu. Tapi ya kalau yang dasar tidak diikuti, yang pertama tadi, ya bagaimana bisa kita disebut mati syahid, ya? Ini harapan saya, gitu ya. Yang harus menjadi upaya kita adalah bagaimana agar sistem yang sudah Allah berikan kepada kita itu bekerja dengan baik. Jangan sampai kita kemasukan virus, tapi tubuh tidak bereaksi. Gitu. Tahu-tahu tubuh sudah dikuasai. Nah, ini yang harus diupayakan oleh kita. Jadi jangan, oleh karena itu alarm tubuh yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita itu harus kita jaga supaya berfungsi dengan baik. Itu sikap, menurut saya sikap yang harus dimiliki oleh kita dalam menghadapi pandemi ini, ya. Menurut Al-Quran, jadi bekerjanya di sebab. Gitu. Nah, ada banyak jurnal kesehatan menerangkan
bahwa sebetulnya virus itu sudah ada sebelum kita lahir dan akan tetap ada sampai kapanpun. Gitu. Yang harus dilakukan oleh kita adalah memahami bagaimana apabila ada serangan virus itu tidak masuk ke tubuh kita. Ada satu hasil riset yang patut dipahami oleh kita, dan ini adalah kabar gembira, kalau menurut saya, yakni pH darah kita ideal. Jadi riset itu menerangkan apabila pH darah kita ideal 7,365 potensial hidrogen atau 7,4 lah kalau dibulatkan. Virus itu tidak mau masuk ke tubuh kita. Kalaupun dia masuk ke tubuh kita, dia tidak bisa berjaya, tidak bisa berkembang gitu. Bisa dipahami ya maksudnya? Maksudnya bila ada serangan virus di mana kita tinggal, tetapi pada saat virus itu datang menyebar, apakah lewat udara atau lewat air atau lewat makanan maupun minuman, tapi kalau pH darah kita itu ideal 7,365 potensial hidrogen, instingnya itu tidak akan mengizinkan masuk ke tubuh kita. Maka dengan begitu berarti kan ada sedikit celah bagi kita untuk bisa survive ya, untuk bisa menang hidup berdampingan dengan virus. Gitu. Dan sebaliknya, bila pH darah kita di bawah angka 7, maka tanpa diundang pun virus itu akan berebut masuk ke tubuh kita. Ini sikap yang kedua harus dimiliki oleh kita ya, supaya tubuh kita ini tidak dimasuki oleh virus. Gitu. Kalaupun dimasuki, virus itu tidak bisa berkembang. Nah, kalau virus itu tidak bisa berkembang, maka dengan sendirinya tanpa diminta ia akan pergi dari tubuh kita. Ini yang kedua. Nah, tentunya yang harus dibahas secara rinci bagaimana supaya kita memiliki pH darah ideal 7,365 potensial hidrogen. Menurut surat Al-Baqarah ayat 57, jalan satu-satunya adalah memperbanyak mana atau makanan pembentuk basa dan mengurangi makanan pembentuk asam. Mulai dari persentase tertinggi, misalnya 80-20, 80 makanan pembentuk basa, 20 makanan pembentuk asam. Berangsur-angsur 70-30, terus ke 60-40, hingga kita berhasil mengembalikan pH darah kita ke ideal 50-50, baru kemudian seimbang antara makanan yang bersifat basa dengan makanan yang bersifat asam, atau antara mana dan salwa. Ini penting banget dilakukan oleh kita. Saya mengajak masyarakat, khususnya kaum muslimin, agar kita bisa selamat dari wabah ini. Selain yang pertama, kembali kepada apa yang diturunkan oleh Allah, maka mari kita kembalikan pH darah kita ke idealnya. Jangan sampai kita tidak memperhatikan pH darah ini.
ya, sehingga kita termasuk orang yang dimasuki ya virus itu, akhirnya kita menjadi salah satu korban. Nah, ini kalau menurut saya penting sekali dipahami ya. Jadi masyarakat sekarang ini kan dalam menyikapi wabah ini kebanyakan malah bingung dan takut harus bagaimana bersikap. Justru kalau kita bingung dan takut itu akan membuat kita sakit. Dalam kondisi sakit, otomatis pH darahnya akan cenderung asam. Nah, bersamaan dengan hal itu, menjadi situasi dan kondisi yang sangat menguntungkan bagi virus ya. Terus ke Twitter. Jadilah kita ini menjadi orang yang gagal, jadi korban. Nah, ini kebanyakan dari masyarakat kita. Kemudian di samping itu yang harus kita lakukan, ya, yang memperbaiki pH, maka otomatis PR kita adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana cara rinci atau cara aplikasi ya mengatrol pH ke ideal itu yang harus dijelaskan. Karena ada hubungan erat dengan keberhasilan kita di dalam menghadapi serangan virus ini. Masyarakat di tingkat grassroots ya, di tingkat awam itu kan masih sangat sedikit ya yang mengerti apa-apa saja makanan pembentuk basa itu dan apa-apa saja makanan pembentuk asam itu. Di masyarakat masih saja pola makannya itu tidak memperhatikan pH darah ya. Jadi yang diperhatikan hanya rasa, jadi hanya enak. Nah, dalam hal ini bagi peserta yang mungkin belum begitu detail mengerti mana dan salwa atau mengerti makanan pembentuk basa, makanan pembentuk asam itu kalau saya praktek sehari-hari dalam menangani pasien ya sederhana sekali. Yang pertama itu adalah sayuran, terutama sayuran yang tidak dimasak. Kemudian yang kedua biji-bijian yang berkecambah. Jadi setiap biji yang ditumbuhkan maka itu sangat bersifat basa. Jadi bisa kita gunakan untuk mengatrol pH kita ke tingkat ideal. Kemudian yang ketiga adalah buah-buahan. Ya, terutama sekali adalah buah yang airnya banyak tetapi gulanya sedikit. Nah, kemudian cara mengonsumsinya supaya kemampuannya mengatrol pH itu berlipat, itu bisa dikonsumsi bersama dengan probiotik. Jadi sayuran dan buah-buahan itu masuknya prebiotik, kemudian kita bisa menambahkan probiotik ke dalam sayuran dan buah itu, kemudian kita konsumsi secara bersamaan menjadi simbiotik, itu akan sangat efektif untuk mengatrol pH kita. Jadi sederhananya, menurut saya menyikapi COVID-19 itu kita mengkonsumsi probiotik bersama dengan prebiotik menjadi simbiotik sehingga pH kita dalam waktu yang tidak lama kembali ke ideal. Ini yang harus diperbanyak ya dalam menghadapi serangan virus. Kemudian yang harus dikurangi
ya harus dikurangi, jangan sampai enggak. Yaitu makanan-makanan pembentuk asam. Seperti makanan olahan, ya. Makanan olahan itu mulai dari gorengan, kemudian kue-kue kering, kerupuk, keripik, kemudian roti, mie itu harus dikurangi dalam kondisi seperti ini, ya. Kemudian teh, kopi, soft drink, termasuk obat-obatan harus dikurangi karena itu high acid, jadi asam tinggi. Jangan sampai begini, kita tidak ingin terkena virus, tapi kita masih saja sehari-hari lebih banyak mengkonsumsi makanan olahan. Masih saja sehari-harinya itu kita kurang buah, kurang sayur. Ini sikap yang justru membahayakan kita sendiri. Ya, sama dengan kita mengundang virus masuk ke dalam tubuh kita sendiri. Gitu. Kemudian selain itu, penting juga mempersiapkan lingkungan. Maksud saya begini, di beberapa jurnal kesehatan yang saya baca, apabila di lingkungan di mana kita tinggal itu kadar oksigennya belum melimpah, bila ada serangan virus lewat udara atau dari manapun datangnya, maka dia akan menjinak. Kemudian dia akan kembali ke habitatnya, yaitu akar-akar pohon. Nah, berhubungan dengan hal ini, maka ya mari kita menanam. Kalau bisa, seperti yang Allah kehendaki. Wa masa kina toyibatang fi jannati'an. Jadi rumah kita itu kalau bisa berada di tengah kebun. Depan, kiri, kanan, belakang, itu banyak pohon. Sehingga oksigennya melimpah. Kalau lingkungan kita itu seperti itu, bila ada serangan virus masuk ke tempat kita yang pohonnya banyak, kadar oksigennya melimpah, maka dia akan menjinak, kemudian dia akan kembali kepada habitatnya, yaitu akar-akar pohon. Jadi jangan sampai begini, kita ingin terhindar dari serangan virus, tetapi lingkungan di mana kita tinggal tidak dibenahi. Tetap aja tidak dibenahi. Itu yang ketiga, ya, sikap yang harus kita lakukan. Ya, termasuk tentunya di dalam darah kita juga kadar oksigen harus banyak, ya. Karena hasil risetnya jelas banget. Bila kadar oksigen di dalam darah kita itu melimpah, kita tidak menderita hipoksia, maka virus itu akan menjinak. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, solusinya nggak ada lagi selain kita memperbanyak mengkonsumsi sayuran hijau. Zat hijau daun yang disebut klorofil, komposisinya kan mirip dengan darah kita, ya, terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Dia akan membantu sel darah mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sehingga apabila oksigen di dalam darah kita itu cukup melimpah, maka virus ini akan menjinak. Kemudian kita mengkonsumsi probiotik. Probiotik di dalam tubuh kita dominan, maka dia akan menghalau virus yang masuk. Jadi tidak berjaya di tubuh kita. Ini yang harus dilakukan. Itu yang ketiga. Ya. Jadi kita memperbaiki lingkungan kita. Jadi jangan sampai tidak ada perubahan antara sebelum wabah dengan sesudah wabah itu. Nah, ini penting banget disosialisasikan ke masyarakat. Mengenai probiotik yang bisa dikonsumsi, kita bisa membuat sendiri dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita sehingga harganya murah. Dan kita bisa membuat persediaan untuk kebutuhan kita. Ya.
bisa membuat dari kunyit, bisa membuat dari buah-buahan, bisa juga kita membuatnya dari sayur-sayuran. Nah, jadi ini sikap yang harus dilakukan oleh terutama adalah umat Islam, ya. Kalau merujuk pada Al-Qur'an, ya. Jadi bukan hanya sibuk di akibat. Setelah terkena baru sibuk menghadapi gitu. Tapi sibuklah sebelum kena gitu. Jadi maksud saya itu kita harus sibuk sebelum kena. Jangan sampai karena mentang-mentang belum kena kita santai-santai saja, ya. Tidak memperbaiki pola makan kita, tidak memperbaiki lingkungan kita tidak sibuk kembali kepada apa-apa yang Allah turunkan, ya, tidak membenahi iman Islam kita, gitu. Begitu kena baru sibuk, gitu. Akibatnya terlambat, gitu. Jumlah kematian meningkat di mana-mana. Nah, jadi saya menghimbau terutama kepada yang ikut kajian ini supaya sibuk itu sebelum kena, bukan setelah kena. Ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang perlu dijelaskan lebih jauh, ya bisa ditanyakan langsung nanti. Jadi mudah-mudahan acara ini bisa memberikan satu kontribusi lah, ya, walaupun hanya setetes dalam menghadapi wabah ini, ya. Monggo kepada pemandu acara dipandu. Mungkin ada yang mau tanya sebelum kita lanjut kepada tema berikutnya di lain kali. Monggo. Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo silahkan langsung ke Pak Ustadz. Langsung boleh, nggak apa-apa. Kita santai relax saja langsung, atau di chat juga boleh, monggo. Monggo. Saya dari ada. Jogja. Selamat datang Bu Nadia sama Pak Arif kayaknya itu. Assalamualaikum. Kayaknya volumenya belum dihidupkan itu Pak Arif. Iya, maaf Pak Andi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, monggo Pak Arif. Ayo biar hidup gimana bincang-bincang, setuju ya. Jadi intinya sebentar. Gini. Itu tadi ada yang sudah tanya. Ada yang tanya dari Jogja. Silakan monggo dari Jogja gimana? Monggo. Dulu mau bertanya. Monggo. Oh, iya. Untuk probiotik kan disesuaikan dengan kondisi itu orang ya. Agak keras, Bu. Itu bikinnya harus agak keras. Kalau probiotik. Halo. Ya. Halo. Monggo diulang, ya, nggak apa-apa. Monggo. Probiotik itu kan harus macam-macam, nggak satu macam untuk satu orang, itu disesuaikan kondisi. Ya. Yang lebih baik yang apa ya, buah, misalnya buah. Kalau sayur gimana sih? Cara yang lebih yang biasa kami buat dan kami konsumsi setiap hari terbukti aman bagi diri kami, keluarga, dan klien-klien itu pertama probiotik dari buah. Jadi kami punya probiotik dari buah apel. Nah, maka produknya seperti cuka apel. Nah, itu di dalamnya itu ada bakteri baik dari apel gitu. Itu pertama ya. Atau dari buah
Dari mengkudu juga bisa ya, probiotik dari mengkudu. Cara buatnya juga mudah banget. Jadi mengkudu yang udah matang itu Ibu simpan di toples kaca, kemudian Ibu jemur, maka nanti kan airnya keluar sendiri, Bu. Airnya oleh kita diambil, setelah cukup banyak, misalnya 1 botol, Ibu bisa menambahkan gula pasir atau gula aren ya ke dalamnya untuk mempercepat pertumbuhan bakterinya. Biasanya 7 hari kemudian sudah menjadi cuka mengkudu, itu juga bisa ya, atau dari buah-buah yang lain gitu. Kalau dari empon-empon malah lebih bagus lagi, Bu. Ibu bisa membuat mengembangkan bakteri dari kunyit misalnya, atau dari jahe, dari kencur, gampang. 1 kilo kunyit difermentasi dengan 2 liter air kelapa. Ya. Jadi berarti untuk aman untuk semua orang gitu ya? Bisa, Bu, itu aman. Pokoknya aman. Kami sudah buktikan pada diri kami, walaupun setiap hari minum kunyit 1 seloki, itu ternyata aman, bagus. Jadi bakteri kunyit itu bisa dikembangkan, Bu, dengan menambahkan 2 liter air kelapa, kemudian difermentasi dengan sistem anaerob, itu 7 hari sudah jadi. Nah, itu iya. Selama ini kan kalau kefir kan terlalu mahal untuk konsumsi. Kalau kita ada rezeki dari yang mahal nggak apa-apa ya, daripada ditaruh di bawah bantal ya. Tapi yang murah juga monggo, Bu. Nanti Ibu kalau kurang jelas Ibu bisa komunikasi langsung via WA atau via telepon, nanti kami pandu. Mudah kok bikinnya. Itu juga Ibu bisa menggunakan probiotik dari kombucha juga bisa, mudah sekali. Atau dari air kelapa. Air kelapa saja bisa, Bu. Air kelapa bisa. Ya, air kelapa hanya dengan cabai rawit gitu. Yang pasti begini maksud saya. Kita harus sibuk sebelum kena, jangan sibuk setelah kena. Nah, salah satu yang bisa dilakukan oleh kita sebelum kena itu, kita konsumsi probiotik setiap hari. Jadi jangan sampai probiotik ini tidak masuk ke dalam menu harian kita. Gitu. Maksud saya itu begitu. Nah, contohnya bagaimana? Kita bisa minum probiotik dari empon-empon, dari buah, dari sayuran, dan lain-lain. Gitu. Termasuk dari air kelapa aja, Bu, gampang. Coba Ibu misalnya beli air kelapa 1 liter, kemudian taruh di wadah, masukkan saja cabai rawit beberapa biji. Dalam 1 minggu, kita bisa jadi cuka air kelapa. Itu ada probiotiknya. Gitu. Yang pasti, teorinya kan jelas bahwa untuk sembuh dan sehat, butuh 1,5 sampai 2 kg probiotik. Jadi kita tidak bisa sembuh dan sehat, apalagi melawan virus tanpa bantuan bakteri, nggak bisa. Gitu loh, Bu. Ya, bisa dipahami, Ibu? Bisa. Alhamdulillah. Oke. Monggo dibacakan pertanyaannya gimana? Monggo siapa lagi yang bertanya? Ayo. Ya, kita silaturahim. Untuk Pak Hendi, ya. Untuk yang cuka air kelapa tadi harus dengan cabai rawit ya? Iya, Bu, kalau pengalaman saya, maksud saya begini, air kelapa itu kan termasuk prebiotik yang baik, yang kuat. Nah, ternyata saya punya pengalaman, air kelapa itu bisa dibuat cuka hanya dengan memasukkan cabai rawit, Bu. Maksud saya untuk bisa konsumsi probiotik itu kan kita murah gitu, mudah. Maksud saya begitu, Bu. Hanya beli air kelapa, biasanya kalau di Batu 1 liter itu cuma 2.000 perak. Ya, sama Pak, sini juga. Alhamdulillah. Nah, maksud saya karena bahannya murah, ada di mana-mana, berarti kan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memperbaiki bakteri baik di dalam tubuh kita, gitu loh. Maksud saya begitu. Jadi Ibu tinggal memasukkan cabai rawit untuk 1 liter itu paling 7 siung, 7 butir atau berapa, lebih banyak nggak apa-apa. Cuma cabai rawit yang dimasukkan cabai rawit yang original.
Jangan cabai rawit RG, nanti bakterinya ada patogen. Mengetahui itu. Bedanya gimana, Pak? Gimana? Untuk membedakannya gimana? Yang Alah RG mudah Pak Arif mudah banget. Membedakannya kalau cabai rawit original itu kecil, terus dipegang tuh padat. Kalau cabai rawit RG itu biasanya besar, tapi dipegang tuh kopong. Itu bedanya gampang banget. Maka saya nyebutnya kalau cabai rawit original itu cabai kuno atau cabai jadul. Kalau cabai rawit yang baru-baru itu umumnya RG, jangan. Itu ditaruh tempat kaca atau plastik aja boleh, Pak? Kalau pengen bagus, tidak tercemar oleh polimer, sebaiknya tempat kaca. Kecuali kesulitan pada saat fermentasi, pakai jerigen misalnya boleh saja. Tapi nanti kalau sudah jadi untuk disimpan, harus menggunakan botol kaca. Karena khawatir kalau kadar asamnya sudah tinggi, polimer yang ada pada plastik akan mencemari ramuannya, eman. Usahakanlah botol kaca, akan banyak bekas-bekasan juga. Banyak bekasnya, madu banyak. Bekas Pak, madu boleh. Daripada anggur kan dipakai mudah. Beli air kelapa, taruh di botol, tapi jangan terlalu penuh Bu ya, kasih ruang untuk udara ya beberapa gitu ya. Masukkan misalnya 7 cabai rawit, kemudian tutup rapat, tapi nanti hari kedua sampai dengan hari ke-7 dilonggarkan tutupnya supaya gasnya terbuang, supaya tidak meledak, itu aja. Nah nanti kalau sudah dorman, kalau dia sudah tidur, bakterinya dia akan mengikat senyawa yang ada pada pada air kelapa, itu bisa kita minum 1 seloki gitu, itu bagus banget dan itu tahan lama sampai bertahun-tahun. Ibu juga bisa menggunakannya untuk membuat acar ketimun, bisa menggunakannya untuk acar bawang merah, itu murah banget. Enggak pakai dicampur madu, Pak, langsung diseloki gitu aja. Kalau kepengen enak pakai madu, tapi kalau tidak punya madu, kalau saya biasanya langsung saja, karena selain asam ada pedas-pedasnya, enak juga. Itu coba deh ya. Jadi mari kita gunakan apa yang telah tersedia di alam untuk memperbaiki keadaan tubuh kita, yaitu bakteri tadi. Karena walau bagaimanapun pertahanan terdepan dari tubuh kita itu adalah bakteri-bakteri baik. Jadi bakteri-bakteri baik termasuk pagar tubuh kita yang akan pertama kali menghalau bila ada serangan. Jangan sampai ini tidak diperhatikan. Gitu. Monggo, siapa lagi? Pak Pati itu mau Gimana, bertanya. gimana? Silahkan Pak Pati untuk bertanya langsung. Nggih, monggo. Bapak nggak bisa baca di mana? Cara menambah oksigen selain menanam pohon. Di kolom chat. Di chat dari Pak itu Pati. ada yang bertanya dari mana ya? Cara menambah oksigen selain menanam pohon. Iya, dari Pak Pati. Oh, dari Pak Pati ya. Tadi sudah dijelaskan kalau tidak salah ya, memperbanyak sayuran berwarna hijau. Jadi caranya itu memperbanyak sayuran berwarna hijau. Karena zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil itu komposisinya persis dengan darah kita. Terdiri dari karbon, hidrogen, dan nitrogen. Jadi kalau kita mengkonsumsi sayuran berwarna hijau, maka zat hijau daunnya itu akan membantu sel darah kita mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, dengan bantuan zat hijau daun tadi, maka kadar oksigen di dalam darah kita akan melimpah. Nah, bila kadar oksigen di dalam darah kita itu melimpah, kemudian kita kemasukan virus, virus itu tidak bisa berkembang dengan baik. Gitu. Karena untuk berkembang dengan baik, dia membutuhkan kondisi yang sedikit oksigen. Bisa dipahami ya? Probiotik, cara minumnya bagaimana Ustaz? Ada yang
bertanya juga di chat bagaimana cara konsumsi probiotik dalam harian gitu ya, maksudnya. Biasanya kami menyarankan minum probiotik itu misalnya dari mol kunyit ya, 1 hari itu cukup, satu seloki itu cukup, karena 1 seloki saja itu bakterinya sudah jutaan ya. Jadi yang terpenting itu sebetulnya bukan banyaknya, tapi istiqomah, continue dan konstan. Ya, jadi jangan sampai dalam 1 hari itu enggak, minimal 1 seloki. Kemudian untuk nyimpannya gampang. Pokoknya probiotik yang kita buat dari empon-empon atau dari sayur dan buah itu disimpan saja di suhu ruang, ya dia akan tahan bertahun-tahun. Gitu. Dan akan lebih bagus cara penyimpanannya itu begini. Misalnya kita bikin 1 jerigen ya. Nah, untuk disimpan itu lebih bagus disimpan di botol-botol kecil seperti botol sek 1000. Jadi kalau kita mau pakai, ambil 1 botol, kan yang kita buka, yang kita tutup, kita buka, kita tutup itu cuma yang 1 botol itu. Sementara yang lainnya kan tidak. Lain halnya kalau umpamanya ditaruhnya di jerigen. Saat kita mau pakai, ambil, tutup lagi. Kemudian saat mau pakai, ambil lagi, tutup lagi. Kemungkinan tercemarnya besar sekali. Nanti jadi ibarat pepatah, susu sebelangkah, kotor hanya oleh noda setitik. Tapi kalau ditaruh di botol-botol, jadi yang botol yang dibuka adalah botol yang mau dipakai saja. Itu kalau menurut saya. Monggo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau tanya, saya kan pernah baca terapi oksigen, ya kan? Apakah dengan mandi dengan hidrogen peroksida bisa nambah oksigen? Itu yang kutanyakan Ustadz. Terima kasih. Gimana mandi? Terapi mandi dengan hidrogen peroksida. Apakah bisa nambah oksigen gitu loh? Atau uap, bisa mandi dengan uap atau penguapan bisa nambah oksigen enggak? Maksudku gitu. Bisa saja, tapi kurang signifikan, Bapak. Jadi kurang signifikan. Jadi yang signifikan itu selain dari lingkungan, itu dari makanan. Artinya itu bisa saja dilakukan, tetapi kan minim banget. Jadi tetap saja harus didukung oleh penataan lingkungan dan penataan pola makan, gitu loh. Jadi tidak cukup itu hanya dengan itu saja, gitu loh. Ya, bisa dipahami ya? Iya. Oke, monggo. Mbak Ais Klaten, mana Mbak Ais Klaten? Ada tak? Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami cukupkan. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa kembali lagi bertemu, sehingga dengan seringnya bertemu, rasa persaudaraan di antara kita itu tambah tebal, tambah tebal, tambah tebal. Itu yang terpenting ya bagi kita. Jadi monggo kalau ada yang ingin bertanya tapi belum punya kesempatan di acara ini, bisa di luar acara ini kita bertanya. Intinya, mari kita sikapi wabah COVID-19 ini tepat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Sehingga kalaupun umpama kita gagal, kemudian kita menemui kematian, mati dalam keadaan muslim. Gitu. Jadi jangan sampai mati dalam keadaan dolim, dalam keadaan kafir, fasik, dan lain-lain. Demikian.
yang bisa kami sampaikan. Walhamdulillahirobbilalamin. Kami kembalikan kepada pemandu acara. Alhamdulillah, materi kita, pemaparan dari Pak Ustadz kiranya sudah cukup. Semoga apa yang telah kita bicarakan bermanfaat buat kita semua, dan mari kita akhiri bacaan adalah alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ida, Pak Endi. Sama-sama nih Pak Arif, Bu Nadia, terima kasih. Saya senang melihat Pak Endi bugar kembali. Alhamdulillah. Okay. Bapak Ibu minta waktunya sebentar, kita mau foto bersama, jadi kalau bisa kameranya bisa di-on-kan semua biar kelihatan wajahnya. Dulu. Ayo. Sudah. Saya satu, slide pertama 1, 2, 3. Kemudian slide kedua 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih dari Gria Terapi Detox. Sekian dari apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Acara malam hari ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom meeting. Terima kasih. Pak Endi. Ya Pak. Kondisi di Malang sudah aman? Alhamdulillah. Alhamdulillah aman Pak Arif. Inginnya ke Malang saja nih Pak. Oh ayo. Iya ayo. Masalahnya di sini, iya di Sidoarjo ini juga masih ada sebagian ada penyekatan. Kelihatannya sih penyekatan ada, tapi sekatnya aja. Iya. Tetap bisa lewat gitu loh. Yang jaga nggak ada ya, Pak? Iya betul. Yang jaga sudah bosan. Ya, saya tahunya dari pasien aja. Loh kok Bu, sekarang lancar? Iya, katanya ada sekatnya aja, orangnya nggak ada. Sekatnya aja. Pak, ini rutin setiap Ahad nggih, Pak? Kalau memang dibutuhkan untuk sarana komunikasi, membangun persaudaraan akan kita adakan. Tergantung nanti dari permintaan bagaimana. Gitu. Kalau menurut saya tadi, jadi ketemunya yang lebih penting masalah apa yang dibicarakan, itu nomor 2 lah. Biasa bermanfaat Pak Endi. Oke. Iya Bu. Terima kasih banyak, monggo. Pak Bowo, terima kasih. Tutup Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.